Bukan Gibran Jokowi. Karena 2 kali menjabat jadi presiden. Oh, boleh jadi wapres? Bisa. Bukan gara-gara Pak Anies ada menteri di situ kan? Kan dipecat juga. Tapi yang bener-bener lagi dipecat. Fuck. Pecat ya. Kenapa fasilitas umum tidak dibangun dekat JIS? lu dengar kabar dia naik jadi atau dia mencalonkan jadi wali kota, respon lu? Pendidikannya apa dulu? Gitu. S2 Singapura kok. Ya terus. After kampanye-kampanyean ini yang tidak menghasilkan apapun bagi gua. Karena gua ditawarin untuk jadi buzzer sebelah. Iya, dengan nilai yang kayak ini per bulannya belum pernah bisa gua dapetin nih. Wow. Gak lo terima, Ham? Gak gua terima. Wah. Bahkan kayaknya harus diet nih. Waktu gue ikut kampanyenya Caimin. Anak abah juga. Gua ikut kampanyenya Caimin. Jadi gua sama Caimin tuh ada kampanye ke Semarang sama Jember. Oke. Dua Bukan kota. ke IKN ya? Bukan. Bukan. Belum. Itu kan potong tumpeng dia. Iya. Gua naik Batik Air dan dikasih kelas bisnis. Wih, luas dong. Ongkah kaki. Dan gua kelas bisnis cuman bisa duduk di ujungnya. Kenapa? Ininya. Bangsa. Cuman bisa di ujungnya. Bisnis tuh padahal. Diskriminasi nggak sih? Ya, salah. Ntar di encourage lagi tuh. Kan? Ikut agak gede dah. Iya. Itu kan udah standar manusia normal jatuhnya kan? Iya. Ya udah di situ kayak, tapi ada momen lucu banget di situ. Jadi yang berangkat naik pesawat itu kan cuman tim-timnya lah. Jadi nyarter pesawat. Karena yang Lion Group kan yang punya Pak Rusdi Kirana kan, yang jadi satu pesawat notabene semua sebagai kader partai juga. Iya. Ya udah gue tidur, Caimin pas banget di depan gue. Gue tidur lah, dibangunin sama ajudan. Mas pindah belakang aja mau kalau mau tidur. Kenapa? Caimin nggak bisa tidur. Gitu. Sleep apnea. Caimin nggak, karena ngorok gue kenceng banget juga. Nah, udahlah. Oke mas, saya nggak akan tidur. Jadi gue nggak tidur. Udahlah, kita kegiatan seharian. Terus kita mau balik lagi ke Jakarta, flight Jakarta subuh. Jadi kita ke hotel dulu bentar. Terus ke bandara. Udah tuh, Caimin sama rombongannya, gue sama rombongan juga. Jadi kita ketemu, set. Gue nyapa lah, halo Cak gitu. Oi, halo, udah tidur belum? halus Digituin gue, digituin gue sama Caimin. Aman Cak. Jadi gue panjang di pesawat, nolak aja. Jangan tidur. Ya untung flight Surabaya Jakarta 2 jam lah, sejam setengah lah ya. Itu apalagi pas gua momen kampanye Akbar ke JIS. Datang tuh gua JIS. Wah, itu kan semua jalan tuh ditutup semua karena mobil nggak bisa. Jalan kaki itu parkir di pinggir jalan itu. Bareng anak kabar dong. Anak kabar. Jadi para performer atau para tim itu dapat hotel. Oke. Yang jaraknya mungkin 4 kilo 5 kilo dari JIS. Lumayan tuh 4 kilo. Karena JIS kan samping-sampingnya nggak ada hotel. Betul. Itu juga ada itunya tuh. Apanya? Ada. Kenapa fasilitas umum tidak dibangun dekat JIS? Dekat JIS, hah? Ada apa? Lucu tuh. Terus. Nggak tahu tuh gua. Terus. Udahlah. Kita udah pakai patwal, tapi beneran real jalanan full. Udah jadi parkiran mobil semua. Bisa gerak itu asli parah. Jadi gua harus jalan kayak 5 kilo dulu ke JIS. Gua kayak ini gua kalau nggak diet gua mati nih gitu. Akhirnya udah. Itu after kampanye-kampanyean ini yang tidak menghasilkan apapun bagi gua. Karena gua sama sekali tidak mengambil apapun. Wamen gitu kan. Wallahi gua tidak karena gua ditawarin untuk jadi buzzer sebelah. Tapi lo nggak mau? Dengan nilai yang ada duitnya kan di situ. Iya, dengan nilai yang kayak ini per bulannya belum pernah bisa gue dapetin nih. Wow. Gak lo terima, Ham? Gak gue terima. Wah, gila. Karena gue masih ngerasa
Gua belum punya istri, belum punya anak, nggak ada tanggungan apapun. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Gue dengan hidup gue yang sekarang, gue masih bisa memenuhi gitu, kayak makan, bayar sewa kos segala macam, gue masih bisa. Jadi gue tolak, gue ikut Pak Anies ya mungkin karena mungkin gue ngerasa dari 3 ini mungkin secara background dosanya paling sedikit. Nah, lo ini ya kubu seberang ya, Fit ya? Mungkin ya kalau kita bandingin dengan yang menang lah. Iya. Karena concern kita dulu bukan Ya betul, bukan ada tuh dosa-dosanya dulu ya. bukan sama yang satunya lagi. Concern 2 paslon kan dengan yang satu ini nih. Betul. Ya. Ya udah gue ngambil mereka lah yang wallahi nggak ada buzzering sama sekali. Apa uang transport? Itu uang profesional. Gue ikut Caimin kan jadi MC. Oke, ada tuh. Dan dibayar pun cuma 1 juta. Oke. Bukan sejuta. Oke. 1 juta. Sekali ini ya, saling MC. Kasih lu buka. Apa fair? Iya, lu buka ya. 1 juta. Karena ya emang mereka nggak ada budgetnya pak. Iya. Ya paling gue diundang sana cuma makan siang. Dikasih makan siang gitu ya. Makan siang gratis. MBG Ya, tuh. kalau itu bergizi, kalau yang waktu gue diundang tuh bergizi. Nggak bikin keracunan. Dan gue selalu megang itu kan. Gue kan lumayan orangnya idealis. Nah. Ya lama-lama luntur juga sih dia. Ada kebutuhan juga ternyata kan. Dulu ya mungkin dengan tensinya kemarin tuh ya mungkin jiwa-jiwa Tan Malakanya masih ada nih. Jadi buzzer mungkin sekarang kalau mau rekrut siapa tahu gitu kan. Boleh. Gue inget banget tuh kata quote Tan Malaka yang bilang kemewahan terbesar anak muda adalah idealisme. I see. Karena sekarang udah gak muda lagi mungkin ya. Ya mungkin kayak kita masih ada target mau mau beli nikah. ini, mau beli itu. Betul, masuk akal. 1 juta tadinya MC, jadi mungkin di atasnya lagi ya. Itu jauh banget dari rate gue MC, jauh banget itu Lebih kayak lagi lah kalau mau buzzer ya. lebih mahalan kelas bisnisnya yang dikasih tuh. Iya sih. Tiket itu termasuk cost juga jadinya kan? Iya gue bilang ngapain mending gua di ekonomi aja Kasih tapi duit, lebihin angkanya kan. Jadi lu bisa bilang ini adalah gerakan hati nurani lu untuk kemudian berdiri di belakang dia. Bahkan kita bikin namanya Seniman Bersatu. Seniman Bersatu tuh isinya David Nurbianto segala macam, Abdul Rasyad. Dan real kita bikin baju, bikin acara patungan. Nggak pakai duit dari mereka sama sekali. Patungan. Anak abah bro. Yeay. Tapi akhirnya disupport. Ya. Disupport sama salah satu investor orang partai, tapi ya udah kayak cuman paling berapa juta gitu. Untuk bikin kaos-kaos aja apa? Kalau kaos kita real bayar sendiri sendiri untuk bikin acara itu. Untuk bikin acara itu supaya ya kita kos pribadinya nggak terlalu banyak lah. Gitu. Ya udah dari situ pergerakan ya udah akhirnya kalah. Dan setelah kalah gue lihat orang-orang yang kemarin tuh kok pada anjing semua nih. I see. Idealismenya hilang tuh jadinya ya. Gue lihat bukan yang abang-abangan yang Seniman Bersatu ya. Kalau abang-abangan Seniman Bersatu kan mereka masih bisa hidup dengan karyanya mereka. Ya nggak ada. Ya dari semua yang kemarin ikut nggak ada lah yang gabung sama politik. Ada namanya Aji Pratama. Dia udah gabung. Ada orang yang paling deketnya Pak Ani, pokoknya setiap gue ketemu Pak Anies ada orang ini lah. Oke, siapa nih? Terus kemarin gue lihat dia joget-joget bareng sama Menteri UMKM. Coba Pit. Apa tuh? Siapa? Ada? Menteri UMKM baru-baru ini berarti Ham ya? Joget-joget bareng. Wapresnya yang dibela, cawapresnya kan juga merapat ke pemerintahan nih. Ya. Iya dong. Kecewa berat nggak? Jujur. Tapi nahkodanya terlalu besar untuk dikorbanin. Gitu. Menurut gua ya. Oke. Dia punya kapal segede PKB. Iya. Harus ngelawan koalisi sebesar itu. Gimana cara pertahaninnya kalau nggak ikut? Pada akhirnya ya terbawa arus juga jadinya, emang nggak mau. Ya kan gua ada kayak gua chat anaknya. Chat anaknya. Gua kecewa banget nih sama pilihan bokap lo gitu. Lu chat anaknya ngasih tahu. Kok bokap lu bisa gitu sih? Ya jawabannya nanti aja. Oke. Off air ya. Off air. Pokoknya ya semua tuh kebutuhan politis aja gitu, kayak yang bisa kita nggak suka banget tapi ya mau nggak mau ya udah gitu.
ya sama aja kalau kata Panji kan kayak pemerintahan tuh kayak kolam tai gitu. Ya lu walaupun dari luar bersih nyemplung Itu tetap bau jadinya tetep kan. kena tai Kotor, juga kan. Juga iya benar. Lu tadi berarti menggandeng atau berdiri di belakang Pak Anies, salah satu paslon ini, Iya. 02 ya? 02 dulu dong. 01. 01. Tapi gue bikin konten Lu 02. Enggak. tanggung jawab lu sel nih udah gak ada. Shell, BP, Vivo. Oke, ntar gue Pertamina. konter. Apa gue konter nanti? Nih, gue kan bikin konten tentang Prabowo tentang nyinggung Iya, Pak iya, Prabowo lah. Di situ gue yang mulai banyak orang ngeliat. Tapi resikonya adalah Buzzer nih masuk ya. diserang mulu, Iya. diserang komen. Jelas. Bahkan Anak abah. Instagram gue hilang sampai 8 kali. 8 kali di report berarti ya. Di report. Untungnya gue punya temen kenalan Bisa tuh. yang orang Meta. Memang sistemnya penting di backup tuh. di situ akhirnya lu ya. Ya udah lah. Dan real itu konten rame tapi benar-benar gak ngasilin uang sama sekali. Bahkan gara-gara konten gue ini, misalnya gue ada kerjaan, Ya, Mas kemarin dia bahas politik, enggak deh. nggak jadi. I see. Gila resiko Banyak lu di situ. banyak berarti. job gue hilang dan Wow. untuk balikin itu susah banget. Gue udah arsipin semua konten politik gue, tapi setiap gue upload mana Anies gitu-gitu. Masih. Orang masih ingat, masih. oke. Si buzzer Termasuk itu detik masih ini ya, lu lagi comeback untuk kemudian netralnya lagi posisi lu Iya. ya? Oh. Oke. Walaupun memang pada saat lu nge-tag bareng sama Pak Anies, itu memang lu kontenin ya? Kadang gue Itu salah satunya ya? Ya itu jelas lah alasan kenapa akhirnya sering muncul doi kok. digandeng. Gue liat di Instagramnya Ami Anies ya. Ada Berapa bulan lalu diundang buat Heeh. ngobrolin apa gitu, gue lupa. Ada kok. Termasuk si konten Prabowo itu lu mulai di pilkada itu. Sebelum pilpres ya gue mulai. Karena awalnya emang resah aja gue I see. sama Pilihannya dia. gue tuh bukan orangnya yang gue serang, tapi statement goblok yang gue serang. Apa contohnya statement Siapa? gobloknya? Kayak mohon maaf Gibran ngomong asam sulfat I see, oke. Itu- Oke, paham. untuk sekelas Wapres Iya. gitu ya. wapres ngomong kayak gitu kan Harusnya enggak ya dong. lu Kayak nggak punya kapabilitas lu di situ. iya. Ya. Walaupun maksudnya memang terserimpet aja mungkin ya akhirnya. Dan banyak Pak Prabowo kan banyak blunder juga omongannya gitu-gitu yang Di momen itu ya betul kalau Banyak kita ingat omongan. kembali ya. dah konten-konten gue tuh bukan nyerang masa lalunya apa, tapi statement-statementnya itu gue Yang parodiin. itu, oke. Misalnya dia ngomongin ini nih, gue bikin videonya Persis sama dengan omongannya. persis sama tapi gue bikin konteks komedi. Oke. Nah dari situ orang bakal terima gitu. Itu lagi panas soalnya. Ham. Iya, lagi lagi panas panas. banget itu bahasa itu menjelang tuh sama ngalir tuh doi buzzer di- tuh asli. sikat ke sana. Heeh. Dan orang udah tahu ya pada saat lu nyikat-nyikat kayak gitu lu di belakang siapa? Tahu lah jelas. Belum tahu awalnya. Ah, I see. itu dia maksudnya. Dia Lu strategiin belum juga. ini Iya, ya, belum betul. merapat ke kubu itu ya? Belum. Oke. Tapi akhirnya si Aji Iya. yang sekarang Jadi wakil ketua. dia mengkonsolidasi kita semua. I see. Mau nggak kita bikin Partai. kumpulan partai kita kumpulan untuk support paslon ini, tapi I ya see. kita nggak ada uangnya gitu. Kan daripada emang semuanya yang gabung itu geraknya sendiri-sendiri, I see. bikin statement sendiri, bikin video sendiri, I dan see. emang ya kita individual semua mainnya. Yes. Nah si Aji ini pengen Bareng lah mengkonsolidasi sekalian. kita supaya ya udah kita geraknya bareng nih supaya nggak misah-misah Ya, gitu. lebih terorganisir lah ya akhirnya. Oke. Ya udah akhirnya kita bikin itu dan Nah. salah juga sih gue. Nyemplung ini nih susah. Keluarnya lagi ya. Balikinnya susah sumpah kayak demi apapun kayak ya Allah Nyesel tolong. nggak? Balik Balik nih kita 2023 akhir. Ya. Mau nggak ngulang hal yang sama? aduh ya Allah, gua orangnya kadang karena dari dulu ya udahlah gitu. Ya. Dan Background ini ya. gue pernah cerita ke teman gue kenapa gue
sevokal itu untuk politik. Karena di politik gue didengerin orang support gue, dan itu mungkin backstory dari ceritain gue dulu, gue tuh kurang validasi, tidak pernah validasi sama orang, gue tidak pernah denger, gue tidak pernah support. Ketika gue ngomongin politik, wah keren bang, wah lu membela yang benar bang. Walaupun di balik itu ada juga yang negatif ya. Iya, dari Apa situ tuh? ya Yang itu tadi, hujatan. tadi. Nah dari situ gue sadar ternyata yang gue butuhin itu cuma validasi. I see. Gue sama siapa, gue bikin apa. Rangkuman lu ke situ lu tariknya ya. Oke, make sense banget gue. Lu nggak mau trial dulu waktu itu support Marcel Widianto waktu itu? Marcel Widianto, Jejer temen gue sering main FIFA bareng. Oke, oh iya. Kalah mulu dia Kan mau main FIFA. naik Dia tuh. yang kalah. Main FIFA Timnya kalah. apa deh biasanya? Arsenal. Real Madrid nih. Madrid. Sama dong. Cuma. Doi Madrid juga. Kita Madrid. Tapi FIFA kalau Madrid Beda sih dong. nge-cheat lu. Oke. Biasanya nge-cheat. Oke. Di zaman itu ya. Dia Zaman naik. sekarang juga nge-cheat Masih tuh Bang nge-cheat, Madrid. oke. Saya ada Mbappe ya. Iya. Gitu. Gak usah nge-cheat juga. Iya, Madrid nge-cheat jatuhnya. Lu dengar kabar dia naik jadi atau dia mencalonkan jadi wali kota? Respon lu? Ngapain sih Sel? Gitu. Karena udah itu kan ya maksudnya Marcel tuh kalau secara di stand up tuh dia senior gua. Oke. Tapi ya senior nggak terlalu jauh. Oke. Mungkin secara karir dia jauh di atas gua. Iya. Umur tapi enggak ya. Umur sih kita cuma beda setahun tuh, dia setahun. Oke. Tapi ya sebagai orang yang sering ngobrol sama Marcel gitu-gitu ya ngapain lu gitu-gitu, lu juga udah punya banyak duit gitu. Ya. Tapi dia ngomong, pembelaan dia apa? Dia nggak ada pembelaan tapi ya akhirnya minta maaf ke Semuanya, semua orang ya, itu mungkin pilihan gue salah gitu. Iya, memang dia akui. Tapi dia cerita nggak apa sih sumber utamanya kenapa dia jadi ikut politik? Ada ajakan kah? Mungkin ada tawaran yang menarik kah atau apa? Wah nggak Oke, nggak sampai situ ya. nggak sampai situ sih. Secara personal lu nggak ada lu ini ya, misalnya lu klarifikasi apa segala macam di detik itu. Nggak Lu ada. sendiri karena gimana? karena gue nggak cukup pantas untuk ngejudge orang gitu loh. Ya kayak, betul, setuju. Lu nggak tahu Udah, posisi lu dia ngapain gimana. sih lu kayak Ya, gitu? ya. Gue cuman kayak ngapain sih Sel gitu aja. Udah, ya, Tapi pilihan orang kan menurut gue ya udah pilihan orang tuh nggak bisa diganggu gugat. Ya. Tapi kadang bisa kita debat. Tapi nggak Sepakat. oke. Walaupun itu flop total ya buat dia. Iya. Sebenarnya ya. Lu bayangin aja maksudnya ketika Ilham ngambil konsekuensi berdiri dan dia akhirnya sekarang setengah mati untuk netralinnya. Ya, Lu apalagi bayang nggak sih? Marcel, Dia ya, membunuh betul. karir nggak sih jatuhnya? Betul. Detik ini lu hubungan lu sama Marcel? Fine. Baik. Oh, Ya. fine. Karena kita pernah satu project bareng. Oke. Baru berapa bulan lalu karena gue jadi penulisnya NZ Story ya. Oke. Nah kebetulan si Marcel tuh nge-MC bareng NZ sama Arafi di Jadi Inbox. sering ketemu. Jadi frekuensi kita ketemu masih sering dan emang gue sama Marcel secara pertemanan akrab gitu. Marcel kayak Ham sini dong ke rumah kita main FIFA gitu-gitu masih ada gitu-gitunya. Masih sering kata-katain Ham soal dia kemarin politik. Enggak sih kayak yang dia Yang masih jalan. sadar juga gitu. Kayaknya orang-orang yang milih itu sadar kayaknya salah deh. Gitu. Tanpa dicengin juga pressure-nya udah Udah, iya. berat kalau waktu itu gitu. Kalau lo di Suara posisi gue nggak dia- terlalu berarti buat dia. Betul. Iya. Kalau lu di posisi dia gimana Ham? Lu dapet tawaran seperti itu? Di momen ini sekarang atau nanti ke depannya setelah ini nih? Ada quote dari abang-abangan stand up gue, idealis tuh menurut gue tai. Oke. Karena lu belum ngerasain duit sebanyak itu. Lu belum disodorin duit sebanyak itu. Godaannya itu maksudnya ya? Coba lu bisa ngomong idealis kalau di Ya. depan lu ada 200 juta nih, lu ambil Ya. apa enggak? Ya. Kalau lu cabut idealis, kalau ambil ya Lu ya idealis. nggak idealis. Sama aja. Karena idealis tuh ya gue ngomong idealis karena gue belum disodorin yang 200 juta gitu kan? di depan gue nih. Ya. Belum pernah gitu. Ya. Cuman yang kemarin belajar kan angkanya segini tapi nanti kita masih obrolin ya gitu. Ya. Kayak ini belum jelas nih. Belum pasti lu dapet 200 juta gitu Iya, kan? Kalau yang depan gue 200 juta kayaknya akan gue ambil gitu. Jadi Oke. mahal tadi ya, Quotan Malaka tadi. Betul. Kemewahan terakhir milik seorang pemuda adalah idealismenya. Idealisme, betul. Ternyata memang dibayar dengan mahal. Betul. Iya, karena coba deh kalau di 200 depan. juta bro depan lo cash, ini bersih nih gitu kan? Ya, telan tuh. Bisa lo bawa pulang langsung. Goyang sih. Kerjaannya Goyang. cuman upload sosmed doang.
ngebuzzering doang. Ya. Gimana Oke. kata lo udah itu. Oke. Apalagi yang gede-gede kan, yang influencer gede, Ya. angkanya udah bukan juta lagi. MM-an tuh mungkin ya. Salah satu sahabat Anda, Kiki Saputri, menelan pil pahit itu. Oh iya. Coba. Mantan timnya, gua kan Oke. mantan penulisnya. Oke. Rumahnya deket nih sini. Oh iya. 3 tahun gua sama Kiki. Oke. Jedar banget ya Ham ya, Doi. Tapi Kiki, menurut gua dia ada personalnya dengan Pak Prabowo. Karena makanya merapat dia ya. sering ngobrol, beberapa kali pernah ketemu. Mungkin Kedekatan itu. kedekatan itu atau rupiah. Kita nggak tahu ya. Bisa dua-duanya. Kedekatan Kita itu nggak tahu. menciptakan invoice yang baik. Oke. Karena mungkin di teman-teman deketnya Kiki emang Ini juga mereka ya. orang mereka gitu. Jadinya mungkin ya udah itu pilihannya gitu. Iya. Gua yang kayak cuman kayak gini doang. Ya soalnya power kita kan kecil. Ya. Gua karyawannya di Ya. kayak Ya. lu gak boleh gitu. Ya. Mau dipecat ya? Ya. Susah lagi posisi itu. Tapi gue sama Kiki ya sebenarnya saling terbuka juga, kayak ya kerja tapi temen gitu, karena berangkatnya dari Teman duluan ya. temen duluan, Baru kerja. baru kerja. Di momen itu kalian berseberangan. It's okay. Oh, Tapi sering- profesional. Tapi kalau kumpul ceng-cengan Oke. gitu, Bahan ceng-cengan. bercandaan aja jadinya. kan? Ceng-cengan habis itu kelar Oke. gitu-gitu. Oke. Tapi secara pertemanan sih baik banget. Oke. Ngomongin Kiki Saputri, Ya. Doi pernah di challenge nih. Sama atau Kiki baru-baru. Saputri? Yes. Oke. Iya nggak? Iya. Iya nggak? Di Kalah challenge. atau menang? Aha. Ntar lo konteksnya apa tuh? Kalau gue turun sampai 150, Positif dong berarti kan? dikasih Iya, kan? goceng, dikasih 5.000. Oke, 5 juta. lumayan tuh. Menang. Menang. Udah dong sekarang kan 140-an kan? Kemarin waktu gue syuting di Lapor Pak, gue Kontak tagih. langsung. Oh. Iya. Oh, gue tagihnya bukan Oke. mana Ki? Eh. Langsung, wait katanya mau ngasih duit nih, gue udah kamerain. Rap dia di situ, Oke. udah ngapa-ngapain dia bener-bener. Karena sebelumnya dikamerain juga sama dia. Iya, bahwa nih, gue iya. challenge ya gitu kan. Langsung ditransfer. Transfer. Oke. Itu baik banget Kiki. Oke. Iya. Ya maksudnya Tembus di bawah 150 ya kalau nggak salah ya. Challenge-nya katanya segitu kalau cepet mau dikasih ceban. Masih berlaku nggak tuh setelah 150? Iya. Lu nyampe cepet lagi nanti ceban lagi dapat. kan. Deadline-nya tapi ada kan? Oh, Nggak ada, deadline? nggak ada. Nggak ada, bro. Gokil. Ya udah nyampe cepet telepon gue transfer gitu kan. Iya. Kalian tuh kan berangkat dari kondisi yang sama-sama susah. Oh gitu. Kok tiba-tiba permainan ceban, goceng ini jadi semudah itu? Ada apa? Buat dia. Buat dia. Iya. Kenapa sih? Ini kayaknya goceng ceban kayak goceng ceban beneran jadinya ya. Ini gue kasih goceng gitu. Nggak. Mereka di tahap kentang goreng dipesan berebut. Oh gitu. Bener ya? Kalau dia. Ya, kalau dia oke. Kalau gue mah goceng ceban masih berasa, masih berasa. Kalau Kiki mah Ya goceng udahlah. kayak misalnya hilang 5 juta nih. Apa yang hilang tadi ya? Kalau gue langsung, 5 juta dia aja. ayo kita ke cabang mana nih? BCA cabang mana nih? Ambil ya. Coba kita tanyain hilangnya kemana nih? Oh, panik kita masih panik hilangnya. Kalau Kiki kayak mana nih? Dia lebih marah ketika misalnya makanan dia diambil daripada 5 juta hilang kayak. Oke. Tapi beliau juga akhirnya baru punya anak ya? Punya anak. Alhamdulillah. Mungkin banyak merubah banyak hal. Nggak tertarik untuk merubah nama gitu. Kiki Oligarki misalnya. Kiki Nggak kesana ya. Kali gitu. Sekarang dia udah mulai santai lagi. Santai. Oke. Karena belum kerja lagi. Dia pedih nggak sih ngeliat konten-konten lu kan? Anjing lu ledekin calon yang dia prabubuk bangsat diimpersonate semua segala macem. Brengsek juga kan. Waktu itu gue enggak. Dia kayak ya udah itu konsekuensi lu kalau misalnya ekonomi hilang ya udah. Jadi kita emang nggak masukin ranahnya masing-masing gitu. Kayak dia gituin ya gua nggak masuk ranahnya dia, kayak gua nggak bakalan Nggak saling ganggu ngomongin politik. itu. Oke, ya. Udah paling paham. Bahkan waktu itu Kiki bikin podcast dan ngundang Kaisang. Dan gue impersonate jadi Pak Prabowo. Pas di momen itu. Bahkan gue roasting Kaisang. Makanan Kiki tuh sebelumnya ngerosting si para Oke. pejabat dan para dewan ini. Oke. Gue Fine dia? roasting fine. Nah. Karena emang
ya udah ranah kita semuanya komedi gitu. Ya. Iya. Ya udah kayak komedi, ya udah jangan diseriusin. Betul. Ya Ya, udah. betul. Kan itu profesional buat mereka ranahnya. Betul. Si komedi ini. Iya, betul. Faktanya, kalian berdua kan Anies nih. Jujur, gue klarifikasi, gue nggak milih siapa-siapa. Ini Iya. nggak boleh ditiru juga. Iya, Tapi iya, memang gue coblos tiga-tiganya. Itu enggak asli. Sumpah itu gue jujur lu. Faktanya. Orang gue pernah lihat lo bikin video gini-gini. Jangan gemoy ya. Faktanya nih, Nggak apa-apa, para anak nggak abah, apa-apa. Anies Baswedan ini kan ada di Ntar lu, sebelum gue masuk ke sana, lu apa segala macam kita lihat juga impact dari pemerintahan 2 periode Bapak Jokowi. Respon lu detik ini sama apapun yang kemudian terjadi di 10 tahun terakhir di masa dia. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Periode pertama bagus. Oke. Belum rusak total lah. Oke. Anjing. Smooth masuk. Berarti yang kedua rusak total dong ya. Ya kan pada akhirnya IKN I see. dan baru-baru ini Kelihatannya, ya. kita tahu bahwa WUS Kereta itu cepat itu, ya, WUS ya, itu ternyata, kerugiannya ya. gila-gilaan. Ya. Bahkan Pak Jonan pun tidak Udah ngasih mengiyakan, tahu dari awal, ya. tidak Ya. mengiyakan untuk proyek itu. Terus ditanya, ini WUS ide siapa? Ide saya. Itu Pak Jokowi ngomong gitu kan. Ya. Dari mana? Akhirnya minta bantuan sama Cina. Ya betul. Ini terjadi memang banyak hal-hal ini terjadi di era Pak Jokowi di periode kedua. Gitu ya. Tapi di pertama lu masih fine ya. Bukan gara-gara Pak Anies ada menteri di situ kan? Kan dipecat juga. Tapi yang benar-benar yang dipecat. Pecat ya. faktanya kan maksudnya dia juga akhirnya Pak Jonan yang Pecat bikin juga. KAI sampai semaju ini kan Pak Jonan. Iya. Gara-gara nolak bus aja itu. Yes. Pak Anies dipecat gara-gara mau nyelidikin Ijazah. ijazah Pak di kementerian Ya. dan di pemerintahan. Ya. Nyambungnya ke sana ya sebenarnya ya. Ya. Di era Kalau itu tarik ya. mundur ya. Walaupun Pak Anies ini kan juru bicaranya Jokowi dulu di era Dulu. itu. Betul ya? Lu tahu itu juga kan? Andre? Tahu. Oke. Tahu. Oke. Itu nggak membuat lu akhirnya di Pilkada 2024 kemarin nggak gentar sama sekali ya? Lihat rekam jejaknya dia di belakang nih maksudnya. Iya, menurut gue apa yang dia lakuin aja, apa yang dia lakuin dan menurut gue background checking tuh selalu gue cari, selalu gue cek lah background checkingnya orang ini apa sih yang pernah dia perbuat atau mungkin ya itu misalnya dia salah. Apa yang dilakukan Semua orang setelah pasti dia- salah, tapi kesalahannya separah apa sih? Oke. Betul. Oh, oke maksud. Ya ngerti gue. Mungkin Ya. yang paling fatal dari Pak Anies adalah ketika lawan Pak Ahok yang dia bilang akhirnya pribumi. Yes, betul. Itu kan Pak Ahok marah Statement banget itu tuh. Ya. Kenapa bawa statement? Dia angkat ya isu itu diangkat sama dia, betul. Ya orang masih banyak yang nggak terima sih dengan statementnya Pak Anies dulu yang ngomongin itu karena itu bawa rasial banget kan, ras banget. Ya. Lu masih lu maklumi. Iya tapi itu tidak menimbulkan kerugian secara material atau secara dampak ekonomi. Dibandingin paslon lain mungkin ya Ham ya. Yang lu bandingin Wih, background checknya apaan? itu kan. Ya kan? Ya karena mungkin itu adalah mungkin kesalahan kata yang Ya udahlah gitu ya. Ya kalau yang itu kan dampaknya ya, Ya di momen Nggak itu signifikan ya. lah, dia nggak Kayak- grassroots ya, nggak nyentuh langsung ya. tambang segala macem. Ya. Jangan lu compare, iya jauh. Jauh. Ya. Pahitnya kebijakan itu. Kita, Yang JIS itu yang JIS. Ya. Kenapa sih itu yang Jis? Coba, sekitarnya itu kenapa sih? Gua nggak ngerti deh. Jujur gua nggak beliau ngerti. yang jalan 5 kilo menuju JIS. Kenapa emang? Gua nggak tahu. Gua baru pertama kali ke Jis waktu itu ya. JIS itu adalah landmarknya Anies Baswedan. Landmarknya Anies Baswedan. Oke. Orang semua tahu JIS itu buatan Anies Baswedan. Oke. Dan kalau JIS ini bagus dan berhasil banget, Anies jadi bagus gitu ya. dia mungkin secara elektabilitas akan naik banget. Kenapa JIS itu di samping-sampingnya tidak banyak Hotel-hotel. hotel-hotel, sarana-sarana umum? Ah. Ya karena jalan-jalan itu izinnya tuh pemerintahan pusat, Nggak bukan dikasih. pemerintahan daerah. Jadi setiap beliau ingin mengajukan ke pemerintahan pusat, Gila, disabotase berarti. coba deh tanya ke sini,
Coba dia tanya ke situ. Yang pada Nah. akhirnya sampai akhir masa jabatannya tidak terbangun apapun. Ya. Karena di masalah ke siapa nih gua harus ngomong, Iya, harus betul. bikin. Iya. Valid tuh ya. Pala gigit buntut. Ini sama cerita kayak Jakarta sama Jawa Barat. I see. Sulit juga akhirnya. Karena performnya akhirnya ditahan satu sama lain. Benar. Iya karena itulah. Karena kalau Jis bagus nih, ya, mungkin bersuara di Pilpres tuh lebih ngelawan lagi. Mungkin putaran kedua akan ada tuh. Iya, iya, iya. Berarti dulu sempat ramai soal JIS, rumputnya jelek, apa segala macam, itu juga salah satu isu ke arah situ juga ya? Isu. Oke. Iya. Yang Dan ingat sempat ya Li, jadi maksudnya apa? ketika dia kemarin di Pilkada 2024 berdiri di belakang Pak Anies, berarti kan ini diskusi-diskusi internalnya mereka. Itu dia. Ini Gua kan nggak- strategi-strategi gua nggak tahu yang gitu-gitu. Ha-ha. Yes. Oke. Aduh, iya dia ngomong gitu lagi. Aduh, Iya gue kan? lupa, Iya kan maksudnya? gue lagi Oke, makan oke. makan Iya, siang. iya. Kasarnya begitu. Nanti ada yang lebih satu lagi. Gong lagi. Masa gue kayak bocor halus tempo jatuhnya. Iya, kita arahnya ke sana Nggak juga. apa-apa politik. Alasan politik. kenapa Pak Prabowo milih Gibran itu aja. Ada lagi alasannya? Ini internal satu berarti ya? Yeay. Wah, ini Apakah itu maunya Pak Jokowi atau maunya Pak Prabowo? Dalam, men. Dalam, cuy. Iya. bisa jadi malah kan kita mikirnya gitu kan, secara orang awam ya, bahwa oh berarti dipaksa atau apa segala macam. Tapi kita nggak tahu. Oke, oke, oke. Taunya nanti pas off cam aja. Oke. Tapi 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Wah, bagus sekali. Wah, sangat maju Indonesia. Ini lagi Gitu ini dong. ya, lagi Prabowo yang kemarin itu ya. Banyak banget. MBG. Ya kan? Kasus MBG. Itu, Gas. itu cuma 0, sekian persen, Pit. Tapi 0,07%. emang presiden gitu tuh post syndrome aja. Justru pasien kita yang sekarang, bukan yang sebelumnya. Hah? Kayak kejayaan-kejayaan dari masa lalu diungkit di zaman sekarang. I see. Orang mimpin tentara sama mimpin sipil tuh Beda kan beda dong. banget Iya, ya. betul. Tapi kan sejarahnya mau dihapus. Soal dia yang dulu itu. Iya. Tapi kan kadang butuh militeristik, ngerti nggak? Pemimpin untuk bisa membersihkan semuanya kan? Gitu ya, Al ya. Iya, kalau yang gue lihat sih gitu ya. Tapi kan Pak SBY militer juga tapi beda cara mimpinnya kan. Tapi kan Dia Pak SBY lebih bisa ngomong Iya, ke iya, sih, orang yang internasional. Iya. yang nggak siap patuh Pak. Iya, iya, Kalau mohon maaf Pak Prabowo kan kayak semua orang apa? Oke. Orang yang beda sama dia, kalau Oke. gue dikatain kan Oh gitu. di pidato-pidatonya kan gitu. Oh, Ibu iya, Kiki Saputri mohon ditanggapi. Iya. Tapi kan itu kayak kita berteman aja nggak sih? Misalnya gue ngomong goblok lo gitu kan? Masa Iya kan? masa ngomong ke rakyat? Ya mungkin di momen itu ada rakyat yang goblok. Menanggapi statement rakyat yang goblok misalkan. Apa sih ngomongnya itu? Ya pada dasarnya demokrasi kan kita nganutnya demokrasi kan. Bebas dong. Demokrasi adalah dari rakyat Suara. untuk rakyat dan Oh, iya, kekuasaan iya. tertinggi itu milik Ya kan? rakyat. Rakyat betul. Nah, masa misalnya lu salah rakyat lu ngeritik bos lu yang lu katain goblok, harusnya Iya, ya iya, udah iya. mohon maaf, Oke, nanti kita akan lakukan lebih baik lagi. Oke. Kan bisa dengan itu. Tata kramanya mungkin ya, setuju. Oke. Dulu kan tapi Pak Penyampaiannya SBY mungkin ya. punya PR yang cukup canggih. Oke. Tapi emang komunikasi pejabat kita pada tolol Iya. semua sih. Zaman sekarang Sumpah. setuju. Iya. Semuanya Ya betul. Kejadian kemarin akhirnya menjadi semua indikator. statement ya Allah kayak Contoh apa terakhir yang paling goblok? Paling goblok. yang shit yang ada anak meninggal gara-gara MBG, Oh, itu kan yang dia kabur aja nggak ngeluarin statement. bahkan dia kabur aja. Apa ya? Gue lupa. Emang kemarin MBG itu makan korban jiwa ya? Makan satu Walaupun ya kan secara Satu, statistik cuman kecil. 0,07%. Ya kan nyawa kan cuman angka kan. Bangsat sih mengukur kemudian angka kematian dengan cuma statistik kayak gitu. Ini manusia bangsat. Bagi Tapi ya, karena kedudukannya tinggi banget, jadi nggak berasa kejauhan, Pit. Di atas itu cuma angka doang kan? Ya, tapi betul tadi Ilham bilang, ya jangan dikomunikasikan dengan cara setuju gua. balik lagi cara maksudnya penyampaiannya. penyampaian. ya udah Tadi maksudnya udah ngomong dengan lo cara itu. berkuasa, tapi kan lo harus juga humble gitu That's ngomongnya. right. Orang Indo mah nggak bisa digoblok-goblokin, langsung naik tensinya. Iya. Nggak bisa segala Iyalah. macam. Tapi 1 tahun Ham,
mau kebijakan, mau statement, apa yang paling kita fuck up nih? Akumulasi kan, saya pendukung, paslon lain, jebret, tuh kan. 17+8 gitu kan apa? Kayak bangsat. Apa yang paling pedih buat lu? Terlalu banyak. Banyak. Terpedih, gue tahu. Akumulasi berarti jatuhnya ya. MBG tuh termasuk pedih tuh menurut gue. Karena ketika Anak-anak ya. ya udah makan-makan, tapi di sisi lain ada anak SD yang harus nyebrangin sungai untuk ke sekolah. Tapi malah dikasih makanan gratis. Iya. Gaji Lebih guru penting kita apa? gaji guru honorer berapa sih? 500.000 sebulan? 800 800.000 sebulan. Nyampe nggak sih? Ada yang 250.000. 250.000 sebulan. Ingat, dosen dan guru itu adalah beban negara. Beban negara, betul. Gaji ulang. Beli Converse aja nggak bisa tuh. Enggak, Beli Converse nggak Mungkin bisa. seperti yang kemarin dapat tuh no brand. No brand bisa tuh 400. Tapi kan habis itu lapar. Iya, gak ada makanan. Token listriknya bunyi-bunyi tuh. Iya. 250.000 Al. Masih ada yang kayak Flying Fox, nyebrang sungai, segala macam. Tapi kan jadi cerita nanti pas udah gede Ya kan. karena emang ini suzonannya kita adalah Ya. emang sengaja kita nggak dibikin pinter, jadi gurunya gaji kecil, orang nggak mau jadi guru. Oh, iya. Ntar pemilihan selanjutnya orang-orang Akhirnya dia goblok lagi. milih dia lagi. Iya. Orang udah tertutup dengan dialog terbuka dengan Betul. dengan kebebasan pendapat yang berbasis dengan data dan juga Betul. ini kan Betul. semuanya betul. bisa di-steer pakai Betul. pakai TikTok, algoritma, apa, pakai segala itu. macamnya. Bahkan badan survei kan juga dibayar juga Betul, kan. data-data Rahasia yang umum tadi kalau itu iya, rahasia iya, umum. iya. Pas pada saat teman-teman stand up comedian turun ke Senayan, lu ada nggak sih? Nggak ada. Gua waktu itu ada kerjaan. Ini Senin pas kapan? Pas DPR 29 Agustus terakhir. Eh, Ojol. bukan sebelumnya. Yang sebelum Omnibus rusuh. Law. Iya, omnibus ya. 1 Mei berarti? Bukan, beda lagi, sebelumnya. Oh, tahu tuh Iya. gua apa sih? Pajak Indonesia 12%. gelap. Indonesia gelap, Iya, yang di sana. Indonesia gelap, Indonesia pala kau yang gelap. Hidupmu Iya, gelap. Ada tuh yang ngomong iya, gitu tuh. iya. Apaan Indonesia gelap? Ya. Hidupmu tuh yang gelap. Ya Ada kabur tuh. aja dulu, kau keluar lah apa segala macam gitu masuk di sini. Yang hashtag kabur aja dulu tuh. Ya, itu juga tuh. Ya udah kabur lah, ngapain kau di sini gitu kan? Iya, banyak banget ya memang kebijakan sama statement-statement yang akhirnya kita pertanyakan nih di pemerintahan sekarang. Ya, setuju Jujur kata memang Ilham, iya ya, betul. betul. Ini baru 1 tahun. Betul. Tapi kan itu sabar dulu lihat progres. Belum, masa 5 iya segala tahun, macam. kan? Walaupun memang agak sulit ya, karena kan memang wakil presiden kita nih membawa sebuah ya proses akhirnya terpilih kan juga jujur itu pahit. Semangat. Jujur gua terlepas dari semua kebijakan Tapi startnya kan aja. berdasarkan undang-undang udah fair, kok kenapa pada protes? Kan berdasarkan undang-undang. Iya kan? Iya. Fair kok, rakyat yang memilih kok 58% kan? Umur Ya, Fair kok undang-undang kok. Iya kan udah ketok palu undang-undangnya bener kok. ya kalau kita bahas-bahas legal-legal gitu kan kayak emang di sini hukum bisa saklek. Emang undang-undang bisa saklek di sini. Ya kalau pemegang kebijakan, ya dia yang bisa ngerubah kebijakan. Tapi kan berarti udah pertimbangan kebaikan untuk semuanya dong harusnya kan? Pemegang kebijakan dipertimbangin dong sama dia kan? Bahwa ini untuk kepentingan semuanya, siapa tahu ada orang lain yang masih muda, Ilham mungkin mau jadi wapres ke depannya. ya. Iya Ya kan? tapi pendidikannya apa dulu gitu. Kalau kata Pak Anies kan bukan kata Rocky Gerung. Kata Rocky Gerung, kata Rocky iya, Gerung. bro. Kalau lu mau milih pemimpin, itu jangan diuji dari elektabilitasnya dulu. Yes, betul. Karena semua orang bisa dinaikin. Betul, algoritma, data. Yang pertama itu intelektualitas apa sih Intelektualitas. itu dia sekolah di mana, backgroundnya di mana, itu di mana. Itu nomor 1. S2 Singapura kok. Eh, Ya terus. Kayak- S2 Singapura terus. gitu. Yang kedua itu etikabilitas. Etikabilitas. Dia telah berbuat apa aja selama ini. Oke. Kita background dia pernah korupsi kah, dia pernah Ya, apa, ya, pernah ya, apa. ya, ya. Kalau Betul. intelek dan etika udah lolos, Ya. baru diuji elektabilitasnya. I see. Ya. Terakhir tuh elektabilitas. Kalau sekarang kan Elektabilitas dulu. yang pertama. Abis itu terlepas dia ngelakuin apa dulunya ya udahlah. Iya.
Bibit, bebet, bobot itu. Bentar lagi penting nih juga Deddy tuh. Mulyadi nih yang naik. Kang Deddy. Polanya ada. Polanya udah kebaca. Ya, Dari semoga cara-cara ininya. Ya semoga rakyat Indonesia belajar ya. Maksudnya ada pola-pola yang harusnya kita belajar. KDM Gitu ya Gibran sebenarnya. nanti ke depannya ya. Ya nggak sih? Karena yang belajar itu cuma 42%. 58-nya enggak. Yang 58 58-nya yang tadi itu tuh yang Flying Wih, Fox gua gitu masih kan. masuk sama. Iya, Iya kan? boleh. Iya kan? 42 58 ya. Iya. KDM Gibran. Sorry, kebalik. Jadi? Sorry, Gibran KDM. Bukan Gibran Jokowi. Ya, kan nggak boleh bro, udah 2 periode. itu isunya ada tuh, tersebar tuh. Isunya ada. Anak bapak. Rocky Isunya Gerung tadi kan kemudian membawa juga mengangkat isu itu. Isunya Bisa aja. bisa karena aja. 2 kali menjabat jadi presiden Oh boleh jadi wapres? bisa. Gila. Kalau milih itu gue mendingan SBY AHY deh. Setuju. Mending kan Setuju. secara pendidikan, Setuju. secara background. Tapi pendidikannya kan ada ijazahnya semua. Hah? GM kok. Ada. Tapi kok ada yang dipenjarain ya cuma nanyain itu. Astagfirullahaladzim. Berikut kita akan mengundang Bapak Roy Suryo untuk hadir Sebagai untuk ya. meluruskan semua ini. Semua karena kan dia yang pertama kali menggaungkan kan bahwa ijazah palsu segala macam ya. Iya. Kita kayak terlalu tempo ini kayak. Iya. Terlalu tempo, terlalu tempo. Pindah-pindah jadinya Oh, nih. kalau ya lu kan? pengen bocor lagi sama Sukron tuh dia lebih banyak tuh. Oke. Bisa jadi next. Karena dia tim belakangnya lebih tuh dia yang sama Oke. kanan kiri Jadi tuh dia next. masuk tuh dia. Insya Allah bisa. Bro Sukron insya Allah next kita. Kita bahas bareng Tapi sama memang Ilham juga akhirnya nanti. pertanyaan gue juga menarik. Stand up komedian ini menjadi tuntutan dan beban moral profesi lu nggak sih, Ham? Untuk ini ya. Menyuarakan begini segala macam. The worldwide kan memang para stand up komedian nih si Yang open bisa mic ini bersuara, memang akhirnya betul. menjadi corong suara juga. Itu lu Ya, rasakan nggak sih? setuju. Terlepas lu Ya, adalah setuju. sebagai orang yang memang ya lu Eh, akademis. Enggak akademis. Oh, enggak. Kita DO. Kaum intelektual, kaum intelektual iyalah. Oke, Kita iya. punya privilege untuk merasakan bangku perkuliahan. Iya. Sekarang tuh stand up comedian ya udah kayak enggak sebagai tuntutan. Stand up comedian ya udah lu ngelucu aja, itu part of job aja bagi gua. Oke. Karena gue di stand up tidak pernah ngebahas politik. Iya. Dan gue kalau bahas politik stand up kayak ngerasa jadi sok keren. Karena pada akhirnya input dari yang kita bahas itu komedi. Gue kalau bahas politik dengan platform yang lain, mungkin konten atau yang ngomong serius. Kayak gini jatuhnya ngobrol-ngobrol politik segala macam ya. Karena stand up gue stylenya beda banget dengan cara gue ngomong yang serius. Iya. Anda kan bukan Panji Pragiwaksono. Nah, Ya, kalau ya. gue Kalau Panji bisa. atau Karena yang membawaannya ke arah situ kan dia kan. dan karena beban moral gue aja sebagai orang yang dilihat banyak orang, Yang punya influence gitu ya. yang mungkin dilihat banyak orang gerak-geriknya, mungkin nggak banyak orang tapi sebagian orang ngeliatin. Banyak kok. coy. Basis lu besar, men. Dan bagi gue ya mungkin nggak munafik, gue juga orangnya nggak baik-baik banget. Tapi gue selalu memegang sampaikanlah walau satu ayat. Ya, masya Allah. Ya betul. balik lagi ke rootnya dia. Yes. Dakwah. Menurut jatuhnya. gue ya mungkin ya gue yang nggak rajin-rajin amat nih, kadang ngelakuin hal-hal yang jauh dari itu. Ya. Tapi yang gue tampilin adalah hal-hal yang mungkin oh iya bagus nih gitu ya, untuk diikutin orang. Ya. Positif. Nah menurut gue ya pada akhirnya gue pengen diketahuin orang sebagai orang baik aja. Orang yang ngajak orang dalam hal-hal baik gitu. Pada akhirnya itu karena dari hal semua yang gue alamin kan jelek-jelek semua nih. Gue pada akhirnya gue pengen bikin legasi gue sendiri. Karena gue nggak punya legasi sebelumnya kan. Gue orang nggak bakalan tahu dia anak siapa ya. Orang tuanya gimana ya. Nah, gue pengen bikin keluarga yang dimana nanti suatu saat gue punya keturunan bismillah lah. Ya, insyaallah cepat. Amin. Dapat jodoh ya. Gue pengen dilihat sebagai orang yang wah kakeknya nih orang baik atau bapaknya nih orang baik. Oke. Gue pengen nama gue selalu disebut orang. Ya. Dan menurut gue orang itu tidak akan pernah mati sebelum orang
nggak inget dia siapa. Ya, masih disebut nggak? Kalau masih Iya, disebut nggak akan mati Ya, namanya, betul. karena Masih ada tuh nama lu tuh. di nama situ kita tuh, selalu. legacy lu, ya. Ya, Nah, ya, gue ya. pengen jadi orang yang begitu. Amin insyaallah. Ya. Wah. Ya mungkin itulah pengaruh dari kecil gue nggak pernah Ya. diinget siapapun. Ya. Validasi yang tadi, ya, segala ya. macam. Walaupun maksudnya ini mungkin agak sedikit kontradiktif ya, Ham. Sorry kalau gue harus nanya ini. Ada dakwah dalam tanda kutip, ada misi yang memang akan lu kejar, positioning lu kayak apa. Tapi lu sadari nggak sih bahwasannya memang positioning lu dalam tanda kutip, lu kan secara tidak langsung kan tidak menjaga aib keluarga lu. Bahkan lu cukup ekstrim di beberapa kali kesempatan lu bilang maksudnya bokap lu mau kondo dan segala macam bla 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 segala macam. Lu paham nggak sih maksudnya kalau kemudian? Mungkin itu adalah mungkin salah satu mungkin kesalahan gue dulu, tapi bagi gue adalah seburuk-buruknya lu hidup, pada akhirnya lu bisa memberikan yang baik untuk orang. Pelajarannya mungkin yang ditangkap semua orang jadinya ya. Itu mungkin Ya mungkin maksudnya. sehancurnya hidup lu nggak harus hancur juga ke masa depannya. Ya. Lu bisa menjadi lebih baik Ya. dengan lu ngelihat masa lalu lu. Masa lalu mungkin buruk, tapi dari yang buruk ini lu belajar, jangan sampai gue jadi buruk, gue jadi yang baik-baik aja gitu. Ya, kalau kalian punya permasalahan atau kemudian di kondisi yang sama, jangan kemudian akhirnya membuat alasan-alasan di belakang sana. Ya. Akhirnya jadi alasan kalian melakukan Betul. hal-hal negatif di masa depan. Ada yang lebih parah gitu kan, nggak narkoba apa segala macam, malah positif jadinya kan. Bahkan gue punya temen, dia udah cerita banyak di podcast. Ibunya PSK, bapaknya gay. Gila, komplit udah. Tapi dia sekarang menjarain orang yang pedofil. Menjarain orang yang pedofil, jadi Iya. dia mencari tuh orang-orang pedofil diinin sama dia. Jadi dia dulu adalah di masjid, pengajian atau apa di daerah Makassar. Oke. Nah, pemuka agamanya ini pedo. Bahkan istrinya tahu. Dan Kalau dibiarin sama istrinya. dan dibiarin. Dan ini kejadian udah belasan tahun. Pas dia masih kecil juga berarti ya. Dan korbannya banyak banget. Sampai akhirnya dia punya suara di sosmed lah. Oke. Akhirnya dia gunain suaranya dia untuk nangkep pelaku ini. Oke. Dan akhirnya sekarang lagi diproses, lagi di pengadilan segala macam dan viral. Keren. Dan dia lumayan menginspirasi orang karena hidupnya buruk banget kan. Dari backgroundnya buruk banget, dia lulusan ITB. Wah. Dapat beasiswa ITB. Ada ijazahnya? ITB masih aman, ITB masih aman. Emang yang nggak aman yang mana? Nggak tahu. Ada beberapa kampus kan yang bisa beli kan, diperjualbelikan. Yang udah tutup sekarang kampusnya. Iya kan? Australia. Ya betul, iya kan? Ya dan itu dia impact-nya bagus banget. Dia dulu ngebahas orang tuanya gini, dia ngebahas broken home. Oke. Banyak orang yang terselamatkan dengan konten-kontennya dia kayak dia kan ngomongin broken home. Iya bang, ternyata broken home tuh nggak buruk-buruk banget gitu. Gitu loh. Dia juga banyak menyelamatkan orang dari hidup-hidup yang buruk gitu. Nah, ya walaupun dia cerita itu akhirnya orang-orang refleksi juga kayak si ini aja hidupnya sehancur ini tapi dia bisa baik kok gitu. Lu ambil posisi itu, Ham ya? Iya. Sebagai orang yang kemudian berani untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lalu lu untuk mewakili atau gitu kan arah lu kan sebenarnya? Mungkin awalnya opportunity gua sebagai wah ini cerita bisa rame nih. Karena awalnya disuruh cerita stand up yang tadi pertamanya. Iya. Awalnya opportunity-nya tapi lama-lama gue pikir mungkin ini bisa jadi inspirasi ya mungkin. Jadi langkah gue menginspirasi orang-orang. Iya. Ya mungkin gue selalu nganggep ya gue nggak terlalu impactful lah buat orang. Ya. Tapi mungkin 1-2 orang bisa terpengaruh tuh Iya, gue seneng Itu banget. udah cukup kok. Enggak, Iya, iya. Betul. Jangan, nah satu lagi ketika lu memang bulat sama tekad lu di sana, please kurangin hal-hal yang kayak gitu ya tuh Ham. Lu berpikir bosannya gua dulu 3M. Enggak Ham. Gede banget impact lu. Lu nggak tahu aja asli men. Asli impact lu tuh akan besar. Lu mewakili, lu berani standing dan lu ambil posisi itu. Menurut gue itu wow men. Nggak banyak orang yang kemudian berani ambil posisi itu ya. Dengan konsekuensinya semua lu telan dan segala macam. Menurut gue ya. Dan memang gue percaya semua itu pasti ada maksudnya. Berarti Ilham itu dulu perjalanan hidupnya di awal seperti itu ada maksudnya untuk menjadi inspirasi orang-orang yang mungkin melakukan melalui hal yang sama juga. Tapi gue ada dapat masukan dari Panji Pragiwaksono, Bang Panji. Lu harus ke psikolog. Oh gitu. Setuju. Karena gue tuh ngerasa semuanya baik-baik aja. Oke. Semua yang gue alamin tuh gue nggak pernah kayak
ada mental issue gitu. Oke. Atau karena ini adalah alam bawah sadar gue untuk ngebentengin gue dari semua trauma. Oke. Bang Panji takutnya adalah ketika gue udah penuh nih, gue tuh akan meledak suatu Betul. saat. Ya, yang ditakutkan itu. Mulai berasa nggak tapi Ham kayak misalkan kadang-kadang lo emosi muncul tiba-tiba gitu kan? Sampai Atau sekarang nangis. sih belum. Oke. Sampai sekarang ya mungkin melankolis jam 3 pagi itu pasti ada lah kayak Oke. misalnya lu begadang sendiri di kamar terus kayak Kepikiran. cingko gue hidup gue gini ya gitu. Oke. Itu ya jam 3 pagi gitu jam-jam orang yang udah deh. ya Normal. Iya, kita juga ngerasain kayak gitu kok. nggak bisa tidur dikit. Coli Laki-laki. Pelarian. Karena memang maksudnya Ham, Iya. by the way Ali sama gue juga tidak berangkat dari ya Al ya, maksudnya dalam maksudnya kita punya story belakang gue. Iyalah semua anak laki-laki Iya. Iwan Fals. Iwan Fals ya. Iya. Ada Dunia ceritanya, tuh ya, betul. dunia tuh memang perang buat anak laki-laki. Ya, betul. Itu kan juga yang kira diteriakan ya. Ya, betul. iya kenapa Rasulullah tuh sangat mengutamakan anak yatim Masya Allah. Ya. karena kan selalu nyebutin anak yatim tuh kenapa Rasulullah nyebutin kan karena anak laki nggak punya bapak atau perempuan mereka tuh nggak ada panduan hidup, Betul. nggak punya pegangan lah gimana caranya hidup. Makanya anak yatim tuh selalu diutamakan Ya. karena banyak banget tokoh-tokoh yang lumayan penghancur Jadi anak yatim ya. itu tuh tidak akrab dengan orang tuanya, Betul. bahkan dia ditinggal sama orang tuanya. Father figure-nya nggak ada jadinya. Yes. Dan kata analisis dari konten di Instagram gue ngeliat Pak Prabowo tuh Oh gitu. Lu tarik ke situ ya Ham ya. Jadi oke. Jadi akhirnya kita bisa empati dan simpati jadinya kan bahwa makanya dia seperti itu. Positifnya yang kita bisa ambil. banyak tokoh-tokoh dunia yang tanpa bapak tuh hancur. Jadi Ada Petrus. yes. Segitu pentingnya father figure berarti lu nanti kalau misalkan insya Allah jadi seorang bapak, Sebuah kayak tempat ya. sebuah handphone gitu, Wadah, iya benar. seorang bapak, lu bisa ini dong ya, insya Allah ya. Iya, Perbaiki. iya, gua akan didik anak gua kayak didikan Habib, langsung gua Wih, lari ke pesantren. Dagestan. Oke. Gua suruh, Pesantren Indonesia enggak dong ya? hah? Luar negeri. Pesantren Indonesia iya, tapi Oke. yang jelas. yang jelas, gitu ya. yang Iya. Jangan yang gratis gitu ya. gratis dan yang tidak jangan terlalu bahaya. Iya, oke. Oke. Ya, pokoknya Yang jelas, profiling ustadznya juga Iya, clear. iya. Konservatif aja, konservatif. Konservatif ya. Oke. Kalau lu tadi lu singgung masalah psikolog. Karena menurut gua, Nah. yang tadi gua bilang di awal, netralnya Ilham tuh udah bias, men. Oke. Lu nggak punya prioritas untuk segera ketemuin psikolog atau psikiater, Din. Ada ini nggak sih, Yang? Kenapa belum lu juga lu kesana-sana? Kalau Gue kemudian lu mau tahu itu kasih opini kebutuhannya. tentang psikolog bahwa gue nggak terlalu ini sama psikolog jujur. Nanti setelah Ilham ngomong ya. Menarik, Oke. menarik. Kalau Ya. lu akhirnya tadi mikir, Bang Panji ngomong kayak gitu, di beberapa Ya. podcast juga akhirnya membahas masalah, Ham, lu nggak apa-apa. Dan psikolog kan maksudnya secara konstruksi tidak seburuk itu, men. Iya nggak sih, kita wajar cerita sama psikolog. Tapi menurut gue belum nemuin titik di mana Harus gitu ya. harus ke situ karena Ya. ketika gue pengen cerita, gue punya teman deket Ya. Oh Karena intinya cerita iya, aja masih sih terpenuhi sebenarnya ya kan. sebenarnya kayak gitu-gitu dan- lo ya. dan ya udah mereka ya gue tuh bukan perlu dinasehatin tapi perlu didengerin. Jadi Ya. kalau nasehatin tuh Percuma nggak? semua orang tuh kayaknya tahu escape-nya apa. Dan bahkan orang sendiri itu pun harusnya tahu harus ngapain kan? Iya, tapi mereka cuman ya butuh aja kayak unek-uneknya Rilis didengar gitu, ya. gitu. Betul, dan activity udah tepat lagi nih. Ya. Karena olahraga dan segala macam apa yang dia lakuin kan merilis kortisol tadi kan, Ya. atau apapun itu. Ya. Larinya ke sana. Hormon-hormonnya Jadi apa? Happy, Ya, positif, ya, ya, segala ya. macam. Ini Masalahnya betul itu banget. kalau nggak olahraga jadinya kan ini kan depresi, anxiety, apa segala macam. Gue baru dengar kata kortisol tuh baru berapa bulan akhir nih. kemarin. Gara-gara dokter Tirta, aduh kayak daging tuh, asli ya, daging tuh. Bahasa- Kortisol tuh hormon stres. yang lu bisa ngomong kortisol. Wah, jadi gue tahu nih bahas medis-medis dikit nih agak tahu nih gue nih ya. Istilah-istilah gym pun Tahu. doi hatam. Kakare udah, dong. udah. Kakare, yes, kakare hatam. Yes, Kakak Ray bro.
gara-gara konten itu kayak orang-orang yang kayaknya gue kalau misalnya stand up gak akan nemuin ini orang deh. Kayak atlet-atlet bodybuilder kayak kalau stand up gue kagak ketemu sama dia nih. Iya betul. Akhirnya gym menjadi konten lu, Ham. Ini kan berarti akhirnya mau tidak mau mutlak lu harus kurus, begitu nggak? Mau nggak mau karena itu etalase gue kan. Anjing. Membuktikan. Dia berani loh, dia berani loh ambil itu Al. Iya. Dijadiin konten, dijadiin pakem, lama-lama jadi positioning dia. Mau nggak mau dia harus ada result. Ya, of course. Iya dong. Tapi itu munculnya setelah result duluan berarti baru konten gym ya? Result dulu. Result dulu, oke baru muncul. Keren sih. Karena biar sebenarnya ini akhirnya kepikiran setelah running beberapa konten. Oke. Kayak ternyata ada yang ngebelain gue di konten. Misalnya gue nge-mob orang lagi nge-gym. Oke. Nge-mob lagi mau gym, ada yang komen. Yelah badan segitu aja masih ngomong-ngomongin orang. Oke. Badan lu tuh gembrot. Terus ada yang komen. Gila. Ada yang balas komen. Bang, dia udah turun segini loh. I see. Jadi dia ngebela. Gue kayak Iya. Makanya dia semangat nerusin lagi. Iya. Oke. Tadinya sempat kepikiran berarti Hama, stop lah gua. Diginiin semua orang di komen. enggak, gua Lu nggak peduli gitu-gitu gak peduli. Oke, iya, iya. Gua tuh lebih kalau dari orang luar sih nggak sakit hati, kalau dari teman tuh gue yang Betul. I see. Itu malah lebih sakit tuh. karena orang Nggak temen kenal. tuh tahu kita. Ya, ya, ya. Bahkan lu nggak bacain komen ya, Ham? Somehow, sometimes. Kalau Nggak kalau betul. videonya sepi gue bacain. Anjing. Kalau videonya rame ya udah. Iya, iya, iya. Ya udah kayak yang kadang komennya gue balas api-api doang. Iya, iya. Kayak males ketika api Api-api. gitu kalau Tapi at least komen engagement jadinya kan, Iya. respons. Karena mereka udah komen ke lu, hargain ya. Balik lagi ke lu bentar. Ya. Kenapa psikolog? Psikolog. Dulu nggak ada psikolog, bro. Zaman dulu nggak ada psikolog, zamannya Perang Dunia I, depression, the Great Depression, ya kan? Penyakit the Black Plague, nggak ada psikolog. Orang masih hidup kok. Masih seneng-seneng aja. Akal-akalan barat berarti nih. Yang tadi mungkin ada obat-obatan masuk ke konsep yang yang tadi sengaja juga mungkin ya. untuk dijual, obat-obatan antidepresan yang bikin kita makin goblok, makin gila, contoh misalkan ya. Wah, Itu kalau gue lihat konspirasi barat salah satunya untuk bisa bikin kita seolah-olah lu itu gila, lu itu depresi. Akhirnya jadi labeling diri kita sendiri kan. Kita terima satu label, kita akan jadi seperti itu dan kita nggak akan sembuh jadinya bersusah. Menurut gua. tapi kan para profesi ini kan punya background pendidikan nih Al. Iya kan? jadi menjadi Itu seorang dia. psikolog, psikiatri Itu dia. dan segala macam bla bla. Kembali bla. seperti tadi statementnya Ilham soal dokter, bahwa ternyata dokter pun mungkin ada beberapa aspek yang benar. Oke, ya ya ya. Aspek lainnya di sisi mereka nggak tahu bahwa mereka ngelakuin hal yang salah. Mereka menjalankan apa fungsi mereka berdasarkan apa yang mereka pelajari sebelumnya. Tapi di sisi lain dengan sisi modernisme zaman sekarang dan kebebasan berpikir zaman sekarang, kita nggak bisa menerima seperti itu sepenuhnya mentah-mentah. Karena kita mulai kritis. Dan gua bukan orang alim ya, bukan Ya. kayak ya pasti jarang banget sholat. Ya. Iya, sampai grepe Ustad. Itu kan dulu. Gue grepel. Bayar dong. Tapi momen paling tenang gua itu sujud terakhir. Masya Allah ya. Tapi emang jarang gua lakuin. Ya ya ya. Tapi ketika ngelakuin itu Wush, lepas semua tuh. bisa lama gitu loh. Ya ya ya. Iya. Bahkan disunahkan kan Al? Sujud terakhir dilamakan karena memang posisi paling dekat kita dengan Allah ya itu pas sujud ya. Itu kadang kalau gue mau tidur tengah malam Ya. muncul tuh Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Kayaknya dia teguran deh gua. Di jam 3 tadi. Algoritmanya. Dia bilang, aduh ngeliat kajian, colik ya, kajian. Kajian, Insya Allah. Kadang mencegah. Real. Oh ya. Setuju. Mencegah. Asli, setuju. Tadinya mau ini Setuju. muncul ya. Benar. Dia kayak ini malam ngapain nih? Buka TikTok. Allah itu baik. Iya lagi baik. Terus aku ya Allah. Pernah umroh nggak Ham? Belum. Ada kepikiran nggak ke arah sana? Harusnya tahun ini. Terus? Dulu ini lucu. Jadi ya dananya belum ada. Itu Oke. lebih tepatnya itu. Ya. Oke. Tahun ini ya ada umroh ada travel umroh. Ya. Ayo umroh Ya. gratis. Asal lu berat lu turun karena kita akan jalan-jalan lama kan. Oke. Oke. Oke lah, wah semangat babeb. Ya. Berapa bulan kemudian si punya umrohnya ketangkap polisi. Bang. KPK. Iya. Segala macam. Kena tuh. Karena Iya. nggak tahu polisi. kemarin. Ya Allah. Dia punya travel umroh yang janjiin ketangkap polisi. Bangsat Nggak ini, jadi. itu kan juga lagi
Iya kan? Iya, Ustadz iya, Khalid iya. Basalamah kemana Iya, iya, segala iya. macam. Dia jadi bla, bla, saksi bla. kan? Iya, Dia bukan. itu yang harus Dan itu diklarifikasi kan juga. framingnya kan gila, Ah. balikin duit soalnya dikorupsi kan? Enggak. Iya. Korban juga dia salah satunya. Bla, bla, bla. Nggak apa-apa, insya Allah kalau udah diundang sekali akan balik lagi. Masya Allah. Gue Doakan juga nih ya. Al, doain dong. Oh saya, Doain udah dong, gue Bib. sampaikan ya, udah gue sampaikan kemarin, nyusul Iya, insya kemarin, Allah. iya, karena dia habis umroh nih. Undangan bro, itu undangan bro. Iya, segala macam. Lu bayangin sujud di sana langsung di depan Ka'bah. Masya Undangan Allah. juga harus ada angkanya kan. Itu jadi kan. nih, Kan ini. angka tuh utama. Tapi kadang angka itu kalau udah diundang, subhanallahnya gue pernah ngobrol sama orang di situ, dia satpam bro. Gak mungkin mau dinambung berapa puluh tahun, tapi gokil. diberangkatin. Jadi kadang undangan kalau kita mikirin angka, enggak ada yang punya angka nggak pernah berangkat. Kita harus bersepakat sama itu. Nah. Kadang-kadang ada ya kan Karena faktor-faktor ada yang unsur Faktor non teknis lah kita bilang. Faktor non teknis, that's right ya. itu Tapi dia. ingat undangan itu kita harus mempersiapkan dong. Kita diundang sama Pak Prabowo ke istana, kita harus siap dong. Apa? Pakai jas. belajar Sama gaya-gaya. bisa Iya gini. kan? Nah ya contoh gitu kan. Sama bisa ngelus-ngelus Bobby. Betul, Karena itu beda. persiapannya yes, kucingnya. Persiapan kita apa gitu kan? Untuk kita bisa dipanggil ke situ, itu bokap gua ngomongnya kayak gitu. Iya, Harus iya. tetap, mungkin ibaratnya ditingkatin pelan-pelan. Masya Allah. Dari 3 jadi 5 per hari. At least wajibnya dulu lah insya Allah. Masih kena Atau dari nggak sholat seminggu sekali Jumat gitu kan. Tapi beban jadi sebagai mantan anak pesantren kan akhirnya Ada juga dong jadi harusnya. iya dong. Beberapa hal membentengi gue dari hal-hal yang kayak di pergaulan gue ada, tapi Lu nggak ikut? kena tipis. Tipis nggak apa-apa lah. Kena tipis tapi Oke. jangan deh gitu, jangan terlalu dalam deh gitu. Oke. Ya pasti lah entertainment kan soalnya kan. Tapi jaga aja dulu yang hal-hal yang ininya maksudnya Yang lebih ininya lagi ekstrimnya ya. HP segala macem ya kan kayak Ya, gitu-gitunya ya, kalau bisa dibentengi juga. Ya. Betul sih. Tapi emang segala keputusan gua ngelakuin sesuatu masih ada sangkut pautnya dengan kalau di agama boleh kayak gitu. Bagus bro. Itu gokil. namanya iman bro. Heeh, Bang Wancoy Ya. Itu namanya iman bro. Alhamdulillah. ya. Angka-angka. Iya. Abang gue. Iya. Karena gue ngeliat Doi sama Bang Riko Lubis membahas hal ini juga. cakep. Nempel Doi Oke. sama Bang Wancoy Oke. segala macam. Tapi nggak apa-apa Oke. men. Iya, iya. Iya, gue nggak tahu maksudnya apakah kemudian ada agenda dakwah yang diselipkan Kita sama nggak tahu ya betul Ilham hidup dan orang ya segala betul. macam. Karena Mudah-mudahan. Sayyidina Umar pun dulu bandel parah. Salah satu preman, tokoh terkenal, coy, di preman, pasar. mabok, ngebunuh anak-anak segala macam. Tapi ya kan we never know. Oke, guys. Siap. Alhamdulillah. Thank you so much Ilham udah Thank you banget, ngobrol-ngobrol. Ham. Paling lama sama gue. Paling lama. Asli Paling lama. Tapi sama nggak lo. berasa bro. Iya nggak Gila. berasa, gila. Ngalir bro. Daging total. Daging bro. Gokil. Ini kalau tempat-tempat gue lihat apa sih lah soto banget pasti. Iya. Teman-teman gue kalau yang sering nongkrong sama gue kan ya udah ngomong ngasal aja. Iya, akhirnya kita berarti sukses membawa vibes nongkrong dan akhirnya ngebuat dia cerita panjang lebar. That's right. Dan cerita Thank you so much, personal. Ham. Siap, thank you bang. Yeah, thank you so Ilham, much. thank you banget Ham. Thank you bang. Siap, Ya. siap, thank you. Alhamdulillah. Tinggal, Oke, ya. oke, Sampai ketemu di episode berikutnya insya Allah. siap, thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.